Shalom, salam sejahtera. Horas, hari ini bertemu lagi dalam podcast Renungan Harian HKBP Jalan Lurah. Hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 bersamaan dengan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini yaitu dari kitab Nabi Yesaya pasal 66 ayat 18. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Ala yang guahu saya rodo manikir jadi-jadian dohot sakap nasidai lahu papunguhon nasabangso parbigu do dila gabirona sida jala idaonna hamuliauku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kejahatan bangsa Israel begitu mendukakan hati Tuhan dan membangkitkan murka Tuhan. Mereka membunuh, memuja berhala, menghendaki dewa kejijikan mereka, melahap daging binatang yang diharamkan, dan semuanya itu telah mengungkapkan pemberontakan bangsa Israel terhadap Tuhan dan hukumnya. Akan tetapi Tuhan memilih orang-orang pilihan untuk memberitakan kemuliaannya. Orang-orang pilihan Tuhan ini diutus kepada segala bangsa. Orang-orang inilah yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa orang yang percaya dari segala bangsa berkumpul dan dari segala bahasa memuliakan nama Tuhan. Terhadap orang yang memberontak, Tuhan menyatakan murkanya yang besar sehingga mereka binasa. Tetapi terhadap umat pilihan Tuhan, Tuhan menyatakan kasih-Nya yang besar dan mengutus mereka untuk memberitakan kemuliaan-Nya kepada segala bangsa. Inilah kita saudara-saudara yang sudah percaya kepada Yesus Kristus yang telah menyatakan kemuliaan dan pengampunan-Nya. Yesus yang mengampuni kita dari segala dosa kita dan kemuliaan-Nya melingkupi umat pilihan-Nya. Ia menyelamatkan kita, memanggil kita, dan hari ini mengutus kita kepada segala bangsa untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam Yesus Kristus kepada segala bangsa, membawa berita kemerdekaan kepada segala bahasa, membawa berita kemenangan kepada semua bangsa. Sebagai seorang Kristen, kita adalah warga kerajaan Allah. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Pada hari ini kita merayakan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75, merayakan kemerdekaan kita dari penjajahan, tapi sekaligus juga mengingatkan kita atas kemerdekaan kita dari perhambaan, dari perbudakan atas dosa dan keinginan daging kita. Yohanes 3 ayat 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Di dalam kehidupan kita saat ini tentu tidak ada yang menginginkan hidupnya di bawah tekanan, di bawah penjajahan yang merugikan hidupnya. Kita berharap bahwa hidup kita mengalami kemerdekaan yang utuh, baik secara fisik, pikiran, dan pekerjaan. Tentunya ini bisa kita pahami sebagai ukuran dan kemerdekaan kita di dalam hidup kita. Tetapi jauh lebih dalam perilaku kita,
kehidupan kita? Apakah kita sudah merdeka dari belenggu dosa? Sebab menjauhkan perbuatan dan kuasa dosa tidak akan mudah dari kehidupan kita. Jika kita ingin terbebas dari semuanya itu, tentu harus ada kekuatan yang menolong kita dan memerdekakan kita. Kekuatan itu tidak berasal dari pikiran kita, tetapi berasal dari iman kita yang menuntun kita kepada ketaatan di dalam Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristuslah penolong kita untuk merdeka dari belenggu dosa dan sikap dan perkataan kita. Saudara yang kekasih, saat ini kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Allah. Sebagai jemaat yang telah dimerdekakan oleh Allah, marilah kita wujudkan dan buktikan bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima kemerdekaan itu dalam hidup kita. Jemaat yang merdeka adalah jemaat yang setia, yang merdeka, yang bersyukur. Jemaat yang merdeka adalah yang melakukan perintah Allah, bukan perintah kegelapan dan iblis. Jemaat yang telah menerima kemerdekaan dari Yesus Kristus adalah jemaat yang akan diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kemerdekaan itu sendiri kepada setiap orang, kepada segala bangsa, dan kepada segala bahasa. Untuk itulah marilah kita syukuri jemaat yang telah dimerdekakan oleh Allah itu melawan kuasa dan godaan dosa. Dan itulah yang akan menggambarkan hidup kita yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Merdeka bukan berarti bebas melakukan kehendak kita. Merdeka berarti bukan berarti bebas mengucapkan kata-kata kita walaupun itu bertentangan dengan Tuhan. Merdeka bukan kebebasan yang tanpa aturan. Merdeka adalah menjadi warga Tuhan yang telah dimerdekakan dan ditebus oleh Yesus Kristus, sekaligus juga merdeka dari belenggu dosa dan kegelapan. Maka firman Tuhan mengajak kita untuk senantiasa mewujudkan kemerdekaan kita itu dalam segala hal. Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka dan Kristus yang telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Merdeka, merdeka, merdeka. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi bangsa kami. Sekaligus juga kami mengingat kemerdekaan yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada kami. Tuhan berkati bangsa kami, sehingga menjadi bangsa yang semakin maju, bangsa yang semakin damai, bangsa yang semakin bersatu. Meskipun kami berbeda-beda secara agama, suku, ras, dan bahasa adat istiadat, tapi kemerdekaan kami telah mempersatukan kami menjadi sebuah bangsa yang utuh. Tuhan Yesus berkati para pemimpin bangsa kami, dari tingkat yang tertinggi presiden, jajarannya sampai tingkat di desa, bahkan di dusun. Tuhan memberikan kebajikan kepada mereka supaya mereka memakai kuasa mereka hanya untuk demi kebaikan. Tuhan beri keutuhan bagi bangsa kami. Tuhan jauhkan bangsa kami dari mara bahaya. Tuhan berkati bangsa kami sehingga segera terbebas dari pandemi COVID-19. Tuhan jauhkan bangsa kami dari segala rancangan dan rencana yang jahat yang ingin memecah belah persatuan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.